Udah mulai. Terima kasih. Silakan. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Apa? Informasi ibu sebelumnya bahwa kita akan belajar tentang pengaruh suhu terhadap zat. Ini masih bagian suhu dan kalor. Namun sebelum ibu melanjutkan pembelajaran, ibu pasti mau tahu dulu yang sebelumnya kita pelajari. Apa yang kita pelajari sebelumnya? Kemarin kita belajar apa? Katanya kemarin pembuatan termometer. Oke, pembuatan termometer sederhana. Ada yang tahu apa pengertian suhu? Saya bilang suhu kemarin apa yang kamu ingat? Suhu adalah panas di suatu benda. Oke, betul. Pernah tidak lihat ini? Nah, setiap hari atau baru hari ini? Setiap hari. Kabel itu kamu lihat bentuknya bagaimana? Dia melengkung. Inilah gunanya kita belajar. Ibu harapkan dengan melihat ini kamu bisa termotivasi untuk belajar bahwa apa yang kita pelajari tentang suhu sebenarnya ada hubungannya di lingkungan kita. Adapun tujuan pembelajaran yang hari ini yang akan kita selesaikan ada 5. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kalor dengan benar. Terakhir, akan ada melalui diskusi peserta didik dapat melakukan presentasi. Jadi tuntutannya adalah setelah melakukan simulasi, setelah berdiskusi dengan kelompok, maka kamu juga akan mempresentasikan di hadapan kelompok-kelompok lain, karena setelah ini ibu akan bagi kelompok di hadapan kelompok lain tentang percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, lanjut. Di simulasi tes tersebut. Gambar apa tadi ini? Minyak goreng. Pernahkah kalian memasak air dan minyak goreng dengan massa yang sama? Bukan mencampur ya, tapi memasak dalam keadaan yang berbeda. Dan dengan nyala api kira-kira sama besar. Apa yang terjadi? Kira-kira yang mana lebih panas? Antara air. Nah, apa alasannya kalau minyak goreng? Sedangkan di sini minyak gorengnya sama. Kalau misalnya 1 liter air, 1 liter minyak goreng. Di LKPD itu ibu telah mencantumkan langkah-langkah apa yang kita akan lakukan. Ada pertanyaan-pertanyaan dan tabel-tabel yang akan nanti kita isi. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah caranya menggunakan pad? Semuanya sudah tahu menggunakan pad? Belum. Kalau belum, perhatikan video berikut. Perhatikan kemana ini akan kita gunakan. Di sini akan disajikan dua sistem cukup untuk bulan ya. Dan bawah. Itu jangan menggunakan ya. Lalu bagaimana kalau ingin memunculkan simbol energinya? Kapan kamu menceklis simbol energi ini, berarti ada kotak-kotak ini yang muncul. Itu menunjukkan oh ada energi di dalamnya. Kemudian ini namanya termometer. Skala-skalanya ini
Tapi kalau hanya mau panasi satu, berarti hilangkan tanda checklistnya itu. Mudah? Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa dipahami, coba buka kalian punya laptop. Di bagian depan laptop itu ada simulasi pad. Ibu rancang, ibu simpan di laptop itu supaya kita tidak online dulu, karena kita baru perkenalan. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya baru coba kita online. Nah, letakkan termometer di sini sama di sini. Hitung berapa? Kalau misalnya mulai dari angka 10 garis keduanya angka 20, garis ketiganya angka 30, berarti dia berada di garis keberapa? Oke, 20. Berarti suhu awal minyak dengan ini sama kan? Setelah itu apa lagi permintaannya? Suhu akhir. Coba klik, dia minta juga jumlah partikel awal. Berarti hitung dulu jumlah partikel awalnya berapa, air berapa, minyak. Sudah. Partikel akhirnya? Yang ini, yang ini nih. Kalau untuk menghitung partikel kan kita di partikel dulu dijelaskan. Di partikel itu, ibu sengaja suruh tadi di sini sebelum diangkat hitung dulu berapa. Setelah kamu hitung, kamu panasi, maka ada yang kamu lihat dari bawah partikel naik. Ada yang memperhatikan termometernya ini, kemudian ada yang memperhatikan berapa jumlah yang keluar, yang masuk, supaya kamu tahu berapa jumlah. Kata untuk kelompok yang siap untuk presentasi. Dari praktikum di atas, manakah zat yang lebih cepat meningkat suhunya? Mengapa? Suhu oil, karena kalor jenis minyak lebih kecil daripada air. Karena prinsipnya semakin besar kalor jenis, maka semakin besar juga kalor yang digunakan untuk memanaskannya. Sebaliknya, semakin sedikit kalor jenis suatu benda, maka lebih sedikit pula kalor yang dibutuhkan. Suhu dan partikel zat. Apabila zat padat menerima energi panas, gerakan partikel semakin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel lebih besar. Jarak antara ruang semakin besar menyebabkan penyemuaian. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kita buka sesi bertanya. Oke, alasannya kenapa minyak lebih cepat panas dibanding dengan air. Oke. Karena minyak memiliki kalor jenis lebih besar dibandingkan air. Ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan kalor jenis? Oke, dia bertanya apakah menyambung dari sana. Kelompok 2 bertanya apakah yang dimaksud dengan kalor jenis. Silakan jawab kelompok 1. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh satu gram zat untuk menaikkan suhu satu derajat Celcius. Kamu pernah melihat ini? Ini perubahan wujud. Yang pertama, yang tanda merah ini itu dia memerlukan kalor. Kalau tandanya seperti ini, yang putih ini, dia berarti melepaskan. Jadi perhatikan, yang bagian gas, padat, dan cair menyuplin itu, karena dia menyuplin berarti dia memerlukan kalor. Ini dia menyuplin berarti dia memerlukan kalor. Kalian bisa membacanya seperti ini. Perubahan zat padat menjadi gas disebut menyuplin. Menyuplin disebabkan karena dia memerlukan kalor. Derajat Celcius, suhu di sini katakan melebur. Peristiwa zat padat menjadi cair kan, di sini melebur. Dia akan mencair, proses ini mencair. Di sini adalah air semua, di sini es semua, di sini air semua. Kemudian setelah dia mencair misalnya di 100 derajat Celcius, perhatikan ini, di 100 derajat Celcius itu muang. Sama ketika misalnya kalian ini masak air. Coba kalian masak air, kemudian naik motor keliling tadi,
suapan yang terjadi karena dia sudah melewati batas-batas ini sehingga dia menguap. Paham tidak? Nah, kalau misalnya paham, Ibu mau kalian mengulas apa yang Ibu berikan untuk perubahan saat misalnya saat cair menjadi air menjadi padat, perubahan saat cair menjadi padat disebut membeku. Oke, betul. Kalau mengemut, peristiwa apa menjadi apa? Gas ke cair. Kalau cair kebalikannya baru menguap. Oke. Di minyak tadi kita kembali ke praktik minyak. Di minyak tadi apa yang mendasari sehingga minyak lebih cepat panas? Saya mengatakan partikel yang diamati energinya sedikit. Oke, apa lagi? Kalau jenisnya ya yang besar. Pertanyaan Ibu, bagaimana perasaanmu setelah belajar simulasi P? Tadi kan kita belajar simulasi P. Senang tidak dengan simulasi-simulasi seperti itu? Nah, banyak tidak fitur-fitur yang ingin kau coba pada saat belajar simulasi P? Oke, banyak. Berarti pertemuan selanjutnya Ibu masih akan menggunakan simulasi P. Nah, masih dengan suhu dan kalor. Nah, yang akan kita pelajari adalah asas Black. Asas Black, apakah itu dinamakan dengan asas Black? Bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari kita itu sebentar yang akan kita pelajari nantinya. Oke, jadi mohon belajar ya. Sebelum itu selesai. Terima kasih telah memimpin doa. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon untuk selalu belajar di rumah, kurangi main gamenya untuk sementara waktu persiapan ujian. Lebih dan kurangnya dari Ibu hari ini mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.